Ini adalah bagian keempat dari kuliah penentuan subjek penelitian atau sampling. Dalam bagian ini, adik-adik harus menjawab beberapa pertanyaan. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai beberapa teknik sampling tadi, sekarang waktunya untuk menguji pemahamanmu mengenai teknik sampling. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam forum diskusi. Pertanyaan pertama. Seorang peneliti meneliti mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai rokok pada sekelompok individu berusia 15-24 tahun. Untuk merekrut subjek penelitian, ia hadir dalam acara Car Free Day di hari Minggu pagi, dan ia membuka stand di pinggir jalan yang mengajak peserta Car Free Day untuk berpartisipasi dalam penelitiannya. Apakah yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam random sampling? Jelaskan jawabanmu di forum diskusi. Pertanyaan kedua, masih penelitian yang sama. Seorang peneliti meneliti mengenai pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai rokok pada kelompok individu berusia 15 hingga 18 tahun. Peneliti melakukan hal-hal berikut ini dalam memilih sampel penelitian. Jadi dari daftar berbagai sekolah menengah atas dan yang setara di Kota Mataram, ia mengambil secara acak masing-masing sekolah yang mewakili kategori SMA negeri, SMA swasta, MA, dan SMK sesuai dengan proporsi kategori sekolah tersebut dari keseluruhan sekolah di Kota Mataram. Lalu, B, dari masing-masing sekolah terpilih, ia kemudian memilih satu jurusan atau satu kelas secara acak dan mengikutkan seluruh siswa dalam kelas tersebut sebagai subjek penelitian. Pertanyaan pertama, teknik sampling apakah yang digunakan dalam studi ini? Dan berikutnya, teknik sampling apakah yang digunakan pada poin A dan poin B? Jawablah pertanyaan ini dalam forum diskusi. Pertanyaan ketiga, seorang peneliti meneliti mengenai kepuasan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit. Ia memerlukan 120 orang pasien sebagai sampel. Pengambilan sampel ia rencanakan dilakukan selama 12 hari, sehingga pada setiap harinya ia akan mengambil 10 sampel saja. 10 sampel ini diambil dari pasien di poliklinik umum. Dalam satu hari, rata-rata pengunjung poli berjumlah 60 orang. Ia memilih teknik systematic sampling. Nah, jelaskan bagaimana caranya menerapkan teknik ini dalam penelitian tersebut. Tulis jawabanmu pada forum diskusi ya.